Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Dan juga anak-anak ibu jangan lupa harus tetap semangat walaupun dalam pembelajaran daring seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba Muhammad Ridwan memimpin doa pada hari ini ya. Baiklah anak-anak ibu, angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, anak-anak ibu isi absen pada grup WhatsApp menggunakan voice note. Bisa anak-anak ibu sebutkan nama dan juga nomor absennya ya. Coba ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, tepat sekali. Jadi, pembelajaran kita minggu lalu mengenai sholat. Coba anak-anak ibu ada yang masih ingat sholat subuh ada berapa rakaat? Iya, betul, ada 2 rakaat. Oke, nah kan pembelajaran minggu lalu tentang sholat. Coba anak-anak ibu tebak pembelajaran hari ini kita tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Jadi, pembelajaran kita hari ini mengenai surah Al-Alaq. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar tersebut. Kira-kira gambar tersebut gambar apa ya? Ada yang tahu nggak anak-anak ibu semuanya? Iya, tepat sekali. Jadi, itu ada gambar Al-Quran dan juga gambar Gua Hira. Coba ibu mau bertanya nih, apakah anak-anak ibu semuanya pernah membaca Al-Quran surah Al-Alaq? Alhamdulillah sudah semuanya ya. Nah, ibu mau nanya nih, kira-kira kapan Al-Quran surah Al-Alaq diturunkan? Iya, betul. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Maladiyah. Nah, pada saat kholawat di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi peristiwa turunnya ayat pertama ini sebagai awal resmi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia beliau yang ke-40 tahun. Selanjutnya, anak-anak ibu tonton video membaca surah Al-Alaq tersebut ya. Simak baik-baik video tersebut. Surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nah, itu tadi video surah Al-Alaq. Nah, selanjutnya Ibu mau ada yang menerjemahkan surah Al-Alaq. Siapa yang mau? Oke, Laila Sari ya. Baiklah, silahkan Laila Sari. Tadi kan sudah dibacakan oleh Laila Sari mengenai terjemahan surah Al-Alaq. Coba Ibu mau bertanya nih, arti dari Iqra apa? Oke, Laili Rahmawati. Iya, betul. Jadi, Iqra itu artinya bacalah. 100 buat Laili Rahmawati. Kita coba sekali lagi ya, anak-anak Ibu. Coba apa terjemahan dari Al-Insana? Oke, Nur Laila. Iya, betul. Jadi, Al-Insana itu manusia. Pintar anak-anak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu isi kandungan surah Al-Alaq. Jadi, surah Al-Alaq itu merupakan surah yang ke-96 setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar. Yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1-5. Ayat ini turun bertepatan pada 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap 17 Ramadan kita memperingati sebagai Nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua, Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Pada ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Kita dituntut untuk mencari ilmu dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu, pengetahuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tebal sehingga kita akan mengenal hakikat pencipta manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan juga membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila dia mendapati Rasul sholat. Namun kenyataan setelah Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat, ia mundur tidak bisa mendekati Rasulullah, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya, karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengajab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekati diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi isi kandungan dari surah Al-Alaq. Mengenai isi kandungan, anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu beri waktu untuk anak-anak Ibu menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang akan dihafalkan terlebih dahulu ya untuk hari ini. Nah, ini nanti majunya bergantian. Jika ada yang sudah hafal, langsung maju ke depan ya anak-anak Ibu. Apakah dapat dipahami sampai di sini? Baiklah, jika dapat dipahami, Ibu persilahkan anak-anak Ibu menghafalkan terlebih dahulu ya. Oke, jadi Muhammad Reja Maulana yang maju terlebih dahulu ya. Teman-temannya yang lain bisa mengantri terlebih dahulu ya. Jangan berebutan, pasti akan kebagian kok.
Nah, tadi kan sudah maju semuanya nih menghafal surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Selanjutnya anak-anak ibu tuliskan terjemahan dan juga isi kandungannya di buku tulis anak-anak ibu semuanya ya. Karena waktu kita sudah habis, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Ruwaida, silahkan. Iya, tepat sekali. Jadi surah Al-Alaq itu merupakan surah yang ke-96, diturunkan bertepatan pada malam 17 Ramadan yang disebut juga sebagai Nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Dan juga arti dari Al-Alaq itu merupakan segumpal darah. Adapun penugasan pada hari ini, anak-anak ibu hafalkan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19, dikirim pada grup WhatsApp menggunakan voice note ya. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.